dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raya Majadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu peristiwa sekaligus strategi perang yang paling terkenal dalam sejarah dunia, yaitu Blitzkrieg atau yang dikenal sebagai Perang Kilat. Dan strategi ini digunakan oleh Jerman pada masa Perang Dunia Kedua dan menjadi kunci keberhasilan mereka dalam memenangkan beberapa pertempuran di awal perang. Dalam video ini saya akan mengulas tentang latar belakang, ciri-ciri, dampak, hingga bagaimana strategi ini mengalami kegagalan. Perang Kilat atau bahasa Jermannya Blitzkrieg adalah strategi militer yang mengutamakan serangan cepat, mendadak, dan terkoordinasi untuk melumpuhkan musuh dalam waktu singkat. Strategi ini menggabungkan kekuatan tank, pesawat tempur, dan infanteri secara efektif agar pertahanan lawan runtuh sebelum sempat bereaksi. Strategi Blitzkrieg berkembang di Jerman sebagai respon terhadap pengalaman pahit dalam Perang Dunia Pertama. Pada masa tersebut, peperangan didominasi oleh perang parit yang berlangsung lama, statis, dan menguras banyak sumber daya serta korban jiwa. Kondisi ini membuat para pemimpin militer Jerman menyadari bahwa perang modern membutuhkan pendekatan yang lebih cepat, dinamis, dan efisien. Memasuki periode menjelang Perang Dunia Kedua, Jerman menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan waktu. Oleh karena itu, mereka mengembangkan strategi yang mampu memenangkan perang dalam waktu singkat sebelum musuh memiliki kesempatan untuk memobilisasi kekuatan secara penuh. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan strategi ini adalah Hans Guderian, yang menekankan pentingnya penggunaan tank secara terkoordinasi dengan dukungan udara. Selain itu, kemajuan teknologi militer seperti kendaraan lapis baja atau tank, pesawat tempur, dan sistem komunikasi radio turut mendukung lahirnya Blitzkrieg. Strategi ini tidak hanya mengandalkan kekuatan besar, tetapi juga kecepatan, kejutan, dan koordinasi yang terencana dengan baik. Blitzkrieg memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari strategi perang konvensional. Secara naratif, strategi ini dirancang untuk menghancurkan pertahanan musuh secara cepat dengan serangan yang terfokus dan terkoordinasi. Pasukan bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menembus garis pertahanan, kemudian melumpuhkan pusat komunikasi dan logistik musuh. Ciri-ciri utama Blitzkrieg: serangan dilakukan secara mendadak atau surprise attack, mengutamakan kecepatan dan mobilitas tinggi, adanya koordinasi antara angkatan darat dan udara, memusatkan serangan pada titik lemah pertahanan musuh, menggunakan teknologi modern seperti tank dan pesawat tempur, bertujuan menghindari perang berkepanjangan. Blitzkrieg mulai diterapkan secara nyata pada tahap awal Perang Dunia Kedua dan menjadi strategi utama Jerman dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman melancarkan serangan ke Polandia. Serangan ini diawali dengan pengeboman udara besar-besaran yang menghancurkan komunikasi dan pertahanan Polandia. Selain itu, pasukan tank bergerak cepat menembus garis pertahanan, diikuti oleh infanteri. Dalam waktu singkat, Polandia berhasil ditaklukkan, menandai keberhasilan awal Blitzkrieg. Keberhasilan ini berlanjut pada tahun 1940 ketika Jerman menyerang negara-negara Eropa Barat seperti Belgia, Belanda, dan Prancis. Dalam serangan ke Prancis, Jerman menggunakan taktik mengejutkan dengan melewati wilayah hutan Ardennes yang sebelumnya dianggap sulit dilalui. Strategi ini membuat pertahanan sekutu tidak siap sehingga Prancis jatuh hanya dalam waktu sekitar 6 bulan. Selain itu, Jerman mencoba menerapkan Blitzkrieg dalam pertempuran melawan Inggris melalui serangan udara besar-besaran yang dikenal sebagai Battle of Britain. Namun, dalam tahap ini, Blitzkrieg tidak berjalan efektif karena Inggris memiliki pertahanan udara yang kuat dan mampu menahan serangan Jerman. Puncak sekaligus titik balik terjadi saat Jerman melancarkan operasi Barbarossa pada tahun 1941 dengan menyerang Uni Soviet. Awalnya serangan berlangsung secara cepat dan berhasil merebut banyak wilayah.
Namun, seiring berjalannya waktu, pasukan Jerman menghadapi perlawanan sengit, jarak tempuh yang sangat luas, serta kondisi musim dingin yang ekstrim. Hal ini menyebabkan laju Blitzkrieg terhambat dan akhirnya gagal mencapai kemenangan cepat seperti sebelumnya. Sejak saat itu, efektivitas Blitzkrieg mulai menurun dan tidak lagi menjadi strategi utama yang menentukan kemenangan Jerman. Penggunaan Blitzkrieg dalam Perang Dunia Kedua memberikan berbagai dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Secara positif, Blitzkrieg memungkinkan Jerman memperoleh kemenangan cepat pada fase awal perang, seperti saat menyerang Polandia dan Prancis. Strategi ini menunjukkan efektivitas tinggi dalam menghancurkan pertahanan musuh dalam waktu singkat, sehingga mengemas sumber daya dan meningkatkan efisiensi militer. Selain itu, Blitzkrieg juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan strategi militer modern yang menekankan mobilitas dan koordinasi. Namun, di sisi lain, dampak negatif dari Blitzkrieg sangat besar. Serangan cepat dan masif seringkali menyebabkan kehancuran luas dalam waktu singkat, termasuk korban jiwa dari kalangan sipil. Infrastruktur seperti kota, jalan, dan fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Selain itu, ketika strategi ini gagal atau menghadapi perlawanan kuat, dampaknya justru berbalik merugikan pihak penyerang karena kurangnya persiapan untuk perang jangka panjang. Efektivitas Blitzkrieg mulai mengalami kemunduran sejak Jerman melancarkan operasi Barbarossa pada 22 Juni 1941 saat menyerang Uni Soviet. Pada awalnya strategi ini masih menunjukkan keberhasilan dengan kemajuan cepat di berbagai wilayah. Namun memasuki akhir tahun 1941, laju Blitzkrieg mulai terhambat oleh kondisi musim dingin yang ekstrim serta perlawanan sengit dari pihak Soviet. Kemunduran semakin terlihat pada November 1942 hingga Februari 1943. Terutama dalam pertempuran Stalingrad. Dalam pertempuran ini, pasukan Jerman mengalami kekalahan besar yang menjadi titik balik dalam perang. Sejak saat itu, strategi Blitzkrieg tidak lagi efektif digunakan karena Jerman mulai kehilangan inisiatif dan terjebak dalam perang berkepanjangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akhir efektivitas Blitzkrieg terjadi secara bertahap dimulai sejak Juni 1941, melemah pada akhir 1941, dan secara praktis berakhir pada Februari 1943 setelah kekalahan di Stalingrad. Sebagai kesimpulan, Blitzkrieg merupakan strategi perang yang mengandalkan kecepatan, kejutan, dan koordinasi yang kuat antara pasukan. Strategi ini terbukti sangat efektif di awal, namun memiliki kelemahan ketika dihadapkan pada kondisi yang tidak mendukung seperti wilayah yang luas, cuaca ekstrim, dan perlawanan musuh yang semakin kuat. Dari sini kita dapat belajar bahwa dalam sebuah strategi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tapi juga oleh kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang terus berubah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.